Akhirnya selesai juga liburan kita di Bali. Sekarang waktunya kita buat balik ke Bandung. Rute yang bakal kita tempuh dari Surabaya akan tetap lewat tol Trans Jawa. Nah, sekalian kita hitung nih, kira-kira dengan menggunakan mobil kayak begini buat liburan keluarga, apakah bisa lebih murah dibandingin kita naik pesawat? Dan berapa biaya yang kita habiskan selama perjalanan ini? Yuk kita hitung. Try to stay strong and fake a smile until I look away. Selamat pagi guys dari Surabaya, dan sekarang kita bakalan lanjut langsung menuju ke Bandung teman-teman ya. Jadi kita akan langsung menuju ke Bandung dari Surabaya. Jarak yang ditempuh sekitar 700 km dan waktu tempuh diperkirakan akan sampai dalam waktu kurang lebih sekitar 8-9 jam buat sampai rumah. Wah, ini perjalanan terakhir kita teman-teman ya, episode terakhir. Nanti kita akan coba bahas berapa biaya yang saya habiskan selama perjalanan touring ini, terutama untuk BBM dan tolnya. Nanti kita akan bahas sambil di jalan. Dan sekarang mungkin kita mau mampir dulu ke Sambal Burudi ya, lihat-lihat aja sih sebenarnya, mau beli oleh-oleh ya, tapi nggak tahu, lihat nanti deh gitu. Sekarang kita masih di Hotel Santika, lagi manasin dulu si Tejo nih. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, aman, gak ada kendala sama sekali mobil ini. Yuk kita gas menuju ke Bandung. Kita OTW meninggalkan Surabaya ya teman-teman. Surabaya di pagi hari, suasananya seperti ini, cukup ramai ya, cukup padat juga. Tapi ya itulah Surabaya. Kalau teman-teman suka merhatiin ya, di sini tuh ya cenderung lebih tertib orang-orangnya gitu ya. Cenderung lebih bukan lebih kalem ya, lebih teratur, tertib gitu. Kalau dibilang kalem sih enggak. Ciri khas kota besar lah gitu. Tapi ya kayak lebih beraturan semuanya, jarang yang ngambil jalan orang gitu ya, kayak misalkan mau putar balik gitu tuh jarang gitu. Nah ini kita ke arah Sidoarjo teman-teman. Dulu ingat banget pulang dari Sumba ya, dari Suramadu, mau naik 27 Trans, arahnya lewat sini, jalannya lurus terus sampai ke terminal Bungorasi itu. Oke, kita udah di gerbang tol Warugunung nih teman-teman. Sekarang jam 8.51 ya. Nah ini dia gerbang tol pertama kita. Tujuan ke mana kita ya? Mana? Kita ke Banyumanik berarti ini ya. Kita bayar tol lagi nih. Kalau nggak salah sekitar 400 ribuan nih kita bakal bayar. Ya, oke. Oke, kita lanjut perjalanan. Bensin masih 3/4, masih aman ya. Nah, ngomong-ngomong bensin teman-teman ya, buat biaya bensin habis berapa sih so far ya? Nih, saya kalau nggak salah hitung ya, kita udah ngisi sekitar 6 kali ya, 6 kali apa 7 kali gitu. Nah nanti rinciannya nih saya tulis di bawah ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa lihat nih rinciannya di sini. Itu BBM yang saya habiskan dari Bandung sampai ke Bandung lagi gitu. Nah ini mungkin nanti kita akan isi satu kali lagi entah di tol Batang Semarang atau di mana. Kita lihat aja teman-teman ya. Nah yang pasti konsumsi BBM-nya buat mobil ini ada di angka 9,6 km per liter ya, 19,6. Ini udah kombinasi ya, jadi nggak cuma tol aja, udah dari Bandung terus Bali lewat jalan yang jalan yang berkelok-kelok gitu ya, udah lewat jalan yang nanjak, naik turun
terus macet, kena macet ya berapa kali juga dia mobilnya idle ya, dapatnya 1:9,6. Nah ini kalau kita full ngetol gini sampai Bandung pasti akan naik lagi ya si ininya, si apa namanya, angkanya gitu. Mungkin bisa dapat 1:11 mungkin ya kalau kita konstan jalannya gitu ya. Buat ukuran mobil cc segini ya cukup lah ya, dibilang hemat banget enggak, dibilang boros banget enggak, ya standar lah gitu. Cuman emang ini aja sih, harga Pertamaxnya lagi mahal, jadi wayah nawe pengeluarannya lumayan banyak gitu guys. Yaudah kita lanjut menuju ke Bandung yuk. Kita udah di jalan tol apa nih namanya, Surabaya Mojokerto ya. Kita masih di ruas tol Kertosono Ngawi ya teman-teman, dan ini kilometernya menunjukkan pas 2000 km perjalanan kita guys. Kita sudah menempuh 2000 km dari rumah sampai ke sini bareng sama si Tejo BMW E90 ini. Nah, saya pengen cerita sama kalian guys, gimana sih rasanya atau impresinya menggunakan BMW yang umurnya sudah 20 tahun ini buat road trip jarak jauh ya. Karena mungkin diantara kalian yang mikir, aduh ini mobil udah tua, BMW lagi kan gitu, apa nggak trouble tuh di jalan. Ya jujur ya teman-teman, mungkin banyak yang beranggapan BMW itu adalah mobil yang tidak reliable dan tidak mumpuni untuk dibawa jalan jauh. Tapi justru kalau kalian punya atau pelihara BMW yang benar ya, dalam tanda kutip, recordnya benar, maintenance-nya benar, mobilnya juga bukan apa ya, maksudnya benar-benar mobil yang terawat gitu, dan spare part-nya diganti dengan spare part original. Justru ini mobil kuat banget guys, benar-benar sekuat itu ya, alhamdulillah ya. Jujur ini mobil udah beberapa kali kita pakai perjalanan jarak jauh, dan memang ini yang terjauh. Alhamdulillah nggak ada trouble sama sekali gitu ya. Satu-satunya trouble yang terjadi di mobil ini adalah kecerutannya tidak nyala. Itu kayaknya mungkin ada sekringnya ada putus, atau mungkin ada kabel yang lepas, sepertinya sih begitu gitu. Karena di kecerutin gini sih suara motor wipernya juga nggak nyala gitu. Airnya habis kali nggak, airnya baru diisi, dan biasanya di indikator ini kalau misalkan airnya habis pasti nyala dia, keluar warning, air wipernya udah minta diisi gitu. Ini warning tidak keluar dan air wiper juga baru diisi, kemungkinan sih ada yang lepas gitu ya, si kabelnya, atau mungkin si keringnya putus, atau bisa jadi memang si motor pompa air wipernya juga udah rusak, bisa jadi ya. Mengingat mobil ini umurnya udah 20 tahun ya gitu guys. So alhamdulillah Tejo selama perjalanan 2000 km lebih sampai Bandung, mungkin nanti 2700 ya, 2600 km, belum ada kendala sama sekali. Jangan ada kendala, masih enak, masih kuat digeber ya gitu. Nah buat yang nanya perawatannya gimana Kang, nggak ada sih standar. Yang penting kalian waktu beli ya, jangan pernah beli BMW yang udah banyak diakal-akalin gitu. Kalau bisa cari BMW yang masih fresh, masih original ya. Apakah KM Rendah menjamin? Belum tentu gitu. Biasanya KM Rendah memang biasanya kondisinya lebih bagus, tapi kalau KM Rendah mobilnya nggak pernah dirawat, mobilnya nggak pernah cuman didiemin aja, nggak pernah diservis, ya sama aja bohong gitu loh. Justru BMW yang paling sehat itu adalah BMW yang pemakaiannya normal tapi service recordnya jalan terus, mobilnya disayang, mobilnya dirawat sama pemiliknya, mobilnya dipakai, bukan cuma diem tapi gak dia urus gitu ya, cuma diem aja setahun gitu ya, berbulan-bulan tapi gak dia apa-apain, cuma nongkrong di garasi. Justru itu biasanya nantinya akan penyakitan gitu. So buat kalian yang mungkin pengen ngerasain punya mobil Eropa umur segini, dan kalian suka road trip dan pengen penasaran nyobain buat road trip, monggo silahkan. Tapi
belilah BMW yang kondisinya bagus, kondisinya baik. Sebelum beli, pastikan kalian bawa ke bengkel resmi atau ke siapapun bengkel atau teman yang ngerti BMW. Di-scan dulu mobilnya, dilihat riwayatnya. Nah, terutama buat mobil BMW yang tahun-tahun segini, teman-teman, itu biasanya masalahnya itu adalah di aki ya. Akinya kalau sampai salah pakai aki, biasanya mobilnya rewelnya minta ampun. Gitu. Pastikan akinya aki BMW asli atau Varta yang sesuai spesifikasi BMW. Jangan pernah pakai aki murah ya. Jangan pernah beli S90 tapi akinya aki murahan atau aki biasa. Kalau kalian mau beli S90, E60 atau BMW di atas tahun 2000 yang dikasih akinya jelek, tinggalin guys. Itu mobil gak lama lagi pasti akan bermasalah. Tapi kalau kalian dapat mobil yang akinya masih original BMW atau minimal ya mereknya Varta yang spesifikasinya buat BMW, insya Allah kelistrikan mobil kalian aman gitu. Karena secara teknikal ya, secara apa ya, secara ini sih mobil ini nggak ada masalah kok, memang elektrikalnya aja yang agak rawan gitu guys. Yuk kita lanjut perjalanan, masih cukup jauh perjalanan kita menuju ke Bandung. Jam 10.47 guys, kita sudah di ruas tol Solo Ngawi ya. Jadi kita bentar lagi bakal masuk ke Provinsi Jawa Tengah. Ya jauh lagi nih, kita akan pindah semakin dekat dengan rumah. Waduh. Nah by the way, kalau kita ngomongin biaya tol ya teman-teman, berapa sih biaya tol? Nah nanti rinciannya saya tulis di sini ya di bawah. Yang pasti kalian harus siapin saldo di e-money itu minimal ya 2 juta teman-teman, untuk sampai ke ujung tol Probolinggo, tol Geding ya yang ada di Probolinggo. Itu siapin, kalau dari Bandung itu siapin 2 juta gitu ya. Lebih bagus kalau bisa 2,2 sih, lebih aman sih ya harusnya ya. Tapi harusnya sih nggak nyampe 1 juta pokoknya kalau dari Bandung sampai ke Geding itu nggak nyampe 1 juta teman-teman. Tapi tipis ya, 980-an something lah gitu. Makanya sebenarnya lebih safe ya isinya di 2,2 lah gitu, atau isi dulu aja 1,1, 1,2 gitu teman-teman. Nah ini terpantau, aduh, lalu lintas juga di ruas Solo Ngawi ini lumayan lengang ya. Jadi kita cruising di 120 aja sih dari tadi gitu. Karena siang-siang ini kan agak terik ya, panas. Jadi ban juga kalau terlalu kencang berbahaya juga, takutnya meleduk gitu. Terus kita kasih si Tejo ini kasih relax aja lah di 120 gitu, karena dia udah berapa hari nih kita geber terus non-stop dari tol panjang, terus jalanan ekstrim naik turun, salip-salipan di Pantura ya, dari Banyuwangi sampai Probolinggo tuh jalannya jelek banget lagi. Alhamdulillah mobil ini gak menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Alhamdulillah, senang deh rasanya punya Motuba yang sehat tuh, asik gitu ya, gak ngerepotin. Oke teman-teman, sekarang jam 12:20 ya. Tadi gerbang tol Banyumanik, bayarnya 462.000 dari Warugunung 462. Oke, gantian dulu teman-teman, saya ngantuk tidur, jadi gantian dulu sama istri. Nah ini kalau kita terusin terus paling sampai Bandung kita sekitar jam 4 ya, jam 4 atau jam 5 sore gitu ya. Diusahain mungkin sebelum maghrib lah ya, kita udah di mana, di Bandung. Makan siang nanti kita lihat situasi lah, kalau udah lapar paling di rest area, kalau enggak ya mungkin keluar sedikit ke Tegal mungkin, atau kemana, Pekalongan, kemana, Cirebon. Jam 1 kurang 5 menit kita sudah sampai di Jembatan Kalikuto teman-teman ya. Ini salah satu ikon di tol Trans
Jawa, jembatan Kalikuto ini. Biasanya kalau udah nyampe sini nih, kalau dari arah sana rasanya kayak wah bentar lagi udah nyampe Semarang deh. Kita konstan aja sama pembalap kita di 140 km per jam. Jadi tadi saya kan tidur ya teman-teman, kok cepet. Pas bangun lihat speedometer, ternyata dia lebih ngebut dari saya bawa mobilnya guys. Ya udah nggak apa-apa, yang penting tetap safety lah ya. Sampai Bandung masih sekitar 3,5 jaman lah ya, sampai 4 jam. Kalau ini kita belum istirahat soalnya kita nanti mau cari rest area dulu buat istirahat, baru kita lanjut lagi. Tuh, tadi sempat kejar-kejaran sama itu versi W204 C250 lagi deh. Cuman kalau kita ngomongin secara power ya, di atas kertas tuh hampir imbang guys, karena C250 itu tenaganya ada di berapa tuh? C250 itu di kok gue jadi deg-degan nih. Sebenarnya kalau jadi penumpang tuh lebih serem ya mungkin. C250 itu tenaganya di 200 sekitar 201 sampai 205 horsepower. Nah, cuman dia 4 silinder turbo. Nah, kalau ini tenaganya 218 HP, di atas kertas memang lebih besar, teman-teman. Gitu, dan apa ya, lebih instan gitu loh. Tuh. Tadi sempat kejar-kejaran di 140-160an, ya kurang lebih hampir imbang lah teman-teman ya tenaganya. Cuman bukan saya yang bawa, saya agak cerewet aja gitu di gitu guys. Yaudah, kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Bandung teman-teman ya. Ini kalau kita tanpa istirahat mah kayaknya jam 4 udah nyampe nih kita di Bandung. Cepet juga ya, kita dari Surabaya jam 9, keluar hotel sih 9 kurang ya, jam hampir setengah 9 lebih lah. Nih C250 AMG nih, ini lawan yang sepadan sih sama mobil kita. Kalau kayak punten ya, kayak Fortuner, Innova, Cungi darat gitu ya, apalagi yang SUV sih monggo lah, mau ngebut juga silahkan gitu. Tapi kalau Mercy ya kita sepadan gitu. Tapi ya jangan agresif juga ya, kita kejar-kejarannya santai aja. Karena bensin udah tinggal 1/4 guys. Kita ngeres dulu meja di situ. Kita makan, habis makan kita lanjut perjalanan menuju ke Bandung. Mungkin sekitar 3,5 jam lagi kita akan sampai di rumah. Bismillah, semoga lancar ya. Kita makan dulu, Solaria. Oke teman-teman, habis istirahat kita lanjut lagi perjalanan. Barusan isi bensin 400.000, dapat setengah lebih ya, antara setengah sama 3/4 nih. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke Bandung. Nah, buat total biaya BBM-nya tadi yang sudah saya rinciin ya teman-teman di mana, di awal-awal video segitu habisnya. Sekarang sisa perjalanan kita tinggal ya mungkin 300 km lagi, atau kurang lebih 3,5 jam kita akan nyampe ke Bandung ya. Sekarang kita di KM 360, langsung gaspol menuju ke kota Bandung. Bismillah, semoga lancar di jalan, tidak ada kemacetan ya. Yuk kita gaspol menuju ke Bandung. Alhamdulillah guys, kita udah masuk di Jawa Barat lagi nih. Sekarang kita ada di ruas tol ini ya, Palimanan Kanci Pejagan, apa sih ya, itulah pokoknya udah di Jawa Barat. Sekarang jam 3:30 sore ya. Mudah-mudahan sebelum maghrib kita udah sampai di rumah nih. Alhamdulillah ya, so far si Tejo
masih jak-jak waringkas, belum ada tanda-tanda dia kelelahan, malah masih minta digas terus nih. Cuman dompet aja udah menipis. Nah, jadi buat teman-teman yang nanyain habis berapa biayanya, tadi udah dirinciin ya. Buat BBM itu kurang lebih sekitar segitu tadi. Terus buat tolnya juga, pokoknya siapin aja buat PP kalau ke Bali itu siapin aja 2.200.000 rupiah ya di e-money-nya gitu. Isinya pokoknya sejalan 1,1 aja atau 1,2. Nah, terus buat biaya makan sama biaya hotel sengaja nggak saya tampilin teman-teman, karena biasanya kalau saya touring sendiri kan saya budget maksimal di 300. Cuman kalau bawa keluarga kayak gini, jujur biaya hotelnya memang bukan sedikit malah ya, jadi jauh lebih tinggi ya, karena memang yang kita cari itu fasilitas dan kenyamanan, terutama karena bawa anak juga ya. Ada request khusus dari anak saya adalah kolam renang gitu. Jadi kalau hotel kalian bisa tentuin sendiri. Toh di Bali itu banyak banget hotel yang kalian mau cari yang harga 100.000 rupiah sampai puluhan juta rupiah tuh ada, tergantung budget kalian ya. Kalau Bali tuh untuk perkara hotel mah gampang lah. Kalian mau budget pas-pasan bisa, mau budget hambur-hambur gitu ya, budget sultan juga bisa banget, semua ada. Terus kota-kota yang disinggahi selain Bali itu kalian bisa juga, misalkan kalian gak kuat buat langsung tembak ya, itu kalian bisa kalau dari Jakarta atau Bandung itu langsung ke Surabaya. Itu jarak tempuhnya kurang lebih 8-9 jam kalau jalanannya lancar ya, maksudnya nggak ada kemacetan panjang karena perbaikan atau kecelakaan atau faktor X gitu ya. Itu kalau lancar dengan 2-3 kali istirahat sepanjang perjalanan itu kalian bisa sampai di Surabaya dalam waktu kurang lebih 8-9 jam atau maksimal 10 jam lah gitu. Itu salah satu kota yang bisa kalian datangin kalau misalkan kalian nggak kuat buat langsung ke Bali ya. Tapi kalau kalian mau langsung monggo, atau kalau kalian mau mendekati ke Bali gitu ya, kerasa 8 atau 9 jam terlalu sebentar, kalian bisa nginep di Banyuwangi. Karena dari exit tol terakhir sejak video ini dibuat itu terakhir di Gending, karena tol yang Prosiwangi itu belum juga dibuka. Emang nyebelin banget ini Jasa Marga, ngomongnya awal Juli, ini udah menuju pertengahan Juli belum dibuka-buka ya. Nah, itu dari gerbang tol Gending, Probolinggo ya, itu sampai ke Banyuwangi itu butuh waktu sekitar 5 jam gitu. Jadi kalau kalian ngerasa Surabaya terlalu dekat, kalian bisa langsung arahkan ke Banyuwangi. Nah, dari Banyuwangi ke Pelabuhan Ketapang ya nggak jauh, karena emang Ketapang kan dekat banget sama kota Banyuwangi gitu guys ya. Terus makan gimana? Makan ya kalian atur sendirilah. Kalau hotel sama makan itu kan relatif ya teman-teman, tapi kalau ini budget yang udah dikeluarin yang hampir pasti itu adalah tol sama bensin gitu. Kalau kalian pakai mobil yang normal gitu, yang umum-umum aja, itu biasanya akan lebih hemat daripada mobil ini gitu. Kecuali mungkin kalian pakai mobil diesel yang pakai Dex, mungkin bisa lebih mahal, karena konsumsi BBM mobil diesel itu sebenarnya nggak terlalu jauh beda sama mobil ini ya. Mobil ini mencatatkan di MID-nya sekarang ya, kita lihat ya, 10,2 km per liter 110 ya. Itu rutenya udah kombinasi ya guys, udah macet, udah nanjak, naik turun pegunungan, digeber 200 di tol, terus berhenti nunggu kapal ya teman-teman, nunggu ferry itu sejam idle gitu. Itu udah full kombinasi, itu dapatnya kita di 10,2 km per liter gitu guys. Jadi kurang lebih buat biaya touring kita kali ini ya, BBM sama tolnya kurang lebih ya segitu ya teman-teman ya. Nah, buat hotel sama makan itu kalian bisa adjust sendiri dengan budget yang ada. Di Bali nggak susah buat nemuin hotel yang budgetnya jauh lebih murah daripada yang kita inepin gitu ya. Terus makan juga nggak susah. Bali makanan murah banyak, mau yang murah banyak, mau yang mahal juga banyak. Jadi
bisa disesuaikan banget sama budget kalian ya, karena emang Bali tuh fleksibel banget. Kalian mau backpackeran bisa, mau gembel bisa, mau mewah-mewahan juga bisa banget. Bener-bener fleksibel sih kalau Bali ya, gitu guys. Oh ya, soal rasis ya, beberapa berita kan banyak yang bilang orang Bali kalau ke turis lokal rasis. Alhamdulillah sampai hari ini kita nggak ngalamin ya, Mi ya. Sama sekali tidak ngalamin perlakuan rasis dari orang Bali karena kita turis lokal. Itu jujur ya, saya malah bahkan ya dari pertama kali ke Bali sampai hari ini mungkin total udah 14 atau 15 kali saya ke Bali ya, satu kali pun belum pernah ngalamin yang namanya dirasisin sama orang Bali. Nah jadi saya nggak tahu, nggak ngerti ya ada stigma seperti itu dari mana ya. Mungkin tempatnya salah gitu ya, atau kita memang nggak datang ke tempat yang konon katanya rasis itu mungkin gitu ya, atau memang kita lagi hoki aja nggak dapat itu mungkin, atau yang dirasisin emang lagi apes gitu kan. Macam-macam faktornya ya kan teman-teman. Tapi jujur saya belum pernah dirasisin sama orang Bali sekalipun ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Jujur saya nggak ngalamin, tapi kalau ada teman-teman yang udah pernah ngalamin ya mungkin kita ceritanya berbeda gitu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan menuju ke rumah. Masih ada waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam lagi buat sampai ke rumah. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di Tol Cisumdawu lagi jam 16.47 ya, atau jam 5 kurang seperempat. Aduh, akhirnya perjalanan kita sudah mendekati akhir teman-teman ya. Ini kira-kira 1 jam lagi lah kita akan sampai ke rumah. Jadi perjalanan kali ini cukup sampai di sini aja teman-teman. Gimana guys? Apakah kalian suka dengan perjalanan road trip bareng keluarga dengan mobil ini? Cerita di kolom komen ya, tulis di kolom komentar kalau kalian suka. Mungkin nanti kita next time road trip lagi, entah kemana. Kalau kalian punya rekomendasi atau punya request mau kemana gitu ya, road trip kemana, kasih tahu aja di kolom komentar ya. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nemenin perjalanan kita selama 7 hari ya. Jumat ketemu Jumat nih, berarti 8 hari. Wow, ini sebuah perjalanan yang cukup epic ya. Kita udah 1 minggu berada di luar rumah bareng sama mobil ini, si Tejo ya. Alhamdulillah mobil ini luar biasa banget. Mau digeber gimana pun juga masih kuat-kuat aja, alhamdulillah, gak ada trouble sedikit pun. Jadi paling perjalanan kali ini selesai sampai di sini teman-teman semuanya. Semoga video saya bermanfaat, bisa ngasih informasi, bisa menghibur, dan bisa mengobati kalian yang mungkin rindu dengan road trip atau rindu dengan Pulau Bali tapi belum punya kesempatan untuk melakukan itu lagi. Oke guys, paling sampai di sini aja. Sampai ketemu di video lainnya. Terima kasih sekali lagi buat buat ininya ya, buat kebersamaannya selama beberapa hari ini. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.